Itu bahasanya simple, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Dan Rasulullah adalah pengejawantah dari Quran tersebut. Sehingga ketika orang itu mengikuti sunnah Nabi, sama halnya dia mengikuti Quran. Maka Allah mengatakan, "May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati sunnah Allah. Jadi Rasulullah itu ngapunten sangat istilahnya menginstal kehidupannya itu dengan operasional sistem, yaitu Al-Quran. Dan itu adalah sumber asalnya. Dulu kan ada HP Nokia dan dia memiliki simbol konektor people menghubungkan manusia di seluruh dunia. Tapi karena dia tidak mau mengupgrade Nokia dulu ditawari Android. Jadi tahun kira-kira 2000 berapa Android muncul itu kan 2010-an gitu, 2009 2010. Pertama Nokia. Gitu. Android kan paling hebat itu kan Nokia dengan konsep sistem Symbian atau apa itu istilahnya. Sampai pada saat itu HP namanya Siemens itu juga ngambil beli dari Nokia. Muncul Android. Android saya itu ditolak. Nah, kelebihan dari Android apa? Dia open source, maka selalu upgrade dan sampai sekarang ini masih menguasai di dunia itu. Nah, begitu juga kalau misalkan kita lihat di operasional system komputer misalnya ada Windows, ada Apple, gitu. Yang open source itu adalah Apple. Maka dia terus berkembang. open source maksudnya Dia bisa menerima kritik dari siapapun sosial dan bisa langsung memperbaiki. Jadi kalau misalkan dengan ahli di bidang itu menemukan celah, itu langsung bisa ada satu sistem di situ langsung memperbaiki dan bisa menerima ketika diterima besok itu. Jangan bisa langsung direkrut menjadi bagian dari itu dan terus tumbuh. Nah, Windows itu membatasi diri, tetapi dia mengupgrade terus gitu. Ya. Nah, dari Allah, contoh kita kehidupan juga begitu. Maka upgrade diri kita, install ulang kehidupan kita dengan apa? Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkan Quran. Masya Allah. Dan kemudian berikutnya apa? Pikiran-pikiran itu juga harus dikembangkan. Itu yang disebut namanya ijtihad. Saya tidak tahu kemarin Bajuna puasa dan Idul Fitrinya ikut siapa? Monggo. lebih cepat yang lebih cepat. Tetapi satu hal penting Bapak Ibu, bahwa ilmu itu harus berkembang terus saja. Kan seringkali saya ditanya, Pak, kenapa? Saya selalu mengatakan di Kabupaten saya. Saya selalu cerita sama Kabupaten Afwan, Mangkapunten. Saya ini bukan orang Muhammadiyah dan saya bukan anggota Muhammadiyah. Tetapi dalam perspektif ilmu pengetahuan, silakan bertumbuh dan berkembang itu saja. Tak perlu mengkritik, tak perlu marah-marah, tak perlu ngamuk-ngamuk, tidak usah. Gitu. Karena apa? Karena Nabi hanya memerintahkan kita pastikan bahwa besok itu satu Ramadan itu saja. Nah, cara memastikan itu kan silakan dengan cara apa? Ya, kalau untuk membangun keyakinan dengan cara melihat bulan ya monggo. Untuk membangun keyakinan dihitung ya monggo. Dua-duanya ada di dalam Quran. Cuma kalau dengan bulan anggarannya miliaran. Ya, itu masalah lain. Masalah lain. Itu masalah lain. Dan di zaman sekarang itu Masya Allah, ilmu pengetahuan itu harus bertumbuh dan berkembang. Enggak boleh mandek. Kembali tadi, Rabbi zidni. Dalam mengelola agama juga begitu, harus tumbuh dan berkembang. Bukankah masa lalu itu kejayaan yang perlu ditiru? Iya. Tetapi ada hal-hal yang bersifat pertumbuhan dan perkembangan itu masa lalu juga harus ditinggalkan. Yang tidak boleh ditinggalkan di dalam agama adalah prinsip dasar.
Makanya kalau ada orang mengatakan kita harus hidup seperti di zaman Nabi, ora iso. Yang kita tetap jaga dari Nabi adalah sunnah ajaran kehidupannya, sunnah ajaran keagamaannya, bukan cara hidupnya. Orang iso pun betul sakit. Di kayak ngomongkan hidup di masa Nabi seperti itu, di masa sekarang seperti ini, dan kita tidak hidup di masa Nabi. Iya caranya. Wong syekh di Arab aja nggak bisa, apalagi kita. Nah ini yang mengaku tersangka banyak yang salah paham. Diksi kata yang salah itu membangun pikiran yang salah. Ilmu pengetahuan agama itu juga harus tumbuh dan berkembang. Nah, siapa yang tidak mau tumbuh ya akan hilang. Itu pasti tuh. Gitu. Jadi, nah menariknya Quran itu ketika hadir di bangsa Arab itu pangapunten sangat, itu jauh dari pengetahuan. Maka sampai Nabi SAW itu kan dalam menentukan bulan kan mengatakan begini, kami ini orang Arab itu ummi, tidak mengerti hitungan, sehingga untuk menentukan bulan itu berpindah itu dengan cara melihat hilal. Maka itu ada ayat yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Hei Muhammad, masyarakat Arab itu tanya kepadamu tentang hilal. Kenapa kok begitu? Awal dan akhir itu kecil, supaya orang tahu perpindahan apa? Perbulan. Dan hilal itu ada hilal lama dan hilal baru. Kalau hilal lama itu melengkungnya ke bawah, kalau hilal baru melengkungnya ke atas. Itu yang disebut hatta ada kal-urjun al-qadim. Karena Quran itu kalimatnya begini, faman syahida, barang siapa yang telah bersaksi, mengetahui, meyakini besok itu 1 Ramadan, silakan dia puasa, selesai. Nah, cara orang meyakini, cara orang melihat itu kan monggo saja. Menghitung juga diakui oleh Quran, melihat bentuk fisik secara nyata itu juga diakui oleh Quran. Dua-duanya diakui oleh Quran kok. Jadi tidak perlu tidak perlu saling usah. Saya ngomong. Yang penting di poso itu. Begitu juga misalnya tentang nopo niku, masya Allah, jumlah sholat, jumlah rakaat ketika sekian bulan sholat malam. Kemarin fatwa ulama Saudi juga dikritik. Kan dikritik 10 rakaat. Nah, kenapa perlu dikritik? Itu juga tidak menyalahi sunnah Nabi. Karena sholat sunnah di malam hari di Ramadan atau di luar bulan Ramadan, Nabi tidak menentukan minimal atau maksimal. Enggak saya yang penting itu ibadah bersolat. Iya betul. Ya waktu kapan dia mau. Nah, artinya begini, fitnah itu tidak hanya fisik. Iya betul. Fitnah itu tidak hanya fisik, tapi selalu ada sebagian memang menggambarkan fitnah itu selalu apa? Fisik. Misalnya begini, Pak Ngapunten, ada perempuan bercanda, Ngapunten, tentang mereka para ulama yang mewajibkan bercadar bagi perempuan, itu juga sifatnya adalah hipotesa, bukan kepastian, bahwa diduga maknanya adalah ini. Nah, mereka kemudian beralasan begini, kan ketika perempuan cantik kan itu menjadi fitnah bagi laki-laki. Bagaimana kalau sebaliknya? Fitnah. Gila, kalau alasan bercadar itu karena perempuan itu cantik, sok-sokan, kan sombong. Rumah sok paling ayu diri. Lagi betul. Sok ayu, ora juga sudah cadar.
takut kalau wajahku jadi fitnah bagi orang lain. Nah kalau begitu laki-laki yang menjadikan perempuan, mungkin nggak sih Bapak Ibu ngapunten perempuan juga tertarik sama wajah laki-laki? Ya, tertarik uangnya. Tertarik uangnya. Nah gitu, apa ibu lanang kudu cadangan? Kan nggak begitu juga cara berpikirnya. Karena laki-laki tergodanya sama pandangan. Wah. Sama suara juga. Perempuan pada dompet. Perempuan pada dompet. Masa Umar bin Khattab itu ada seorang laki-laki namanya Dihyah Al-Kalbi, buantennya udah katen. Itu saya sendiri. Saking gantengnya, Umar itu memerintahkan laki-laki itu untuk gondrong. Tapi saya gondrong, saya ngaco. Gitu. Kabut sampai Umar bin Khattab itu memerintahkan gundul. Gundul malah semakin stenis gitu. Akhirnya Umar bin Khattab itu jengkel dengan perempuan. Itu karena jadi fitnah di kalangan perempuan. Mungkin saya SD itu di zaman Umar bin Khattab itu. Akhirnya Umar memerintahkan laki-laki itu untuk ikut perang. Wes ikut perang apa? Ben mati. Ben tamat. Nanti kayak Nabi Yusuf ya. Nah, bisa Nabi Yusuf itu kan juga perempuan yang tergoda dengan laki-laki. Jadi fitnah perempuan itu bukan pada fisiknya semata. Laki-laki juga begitu, Bapak. Tapi perilaku. Iya betul. Perilaku saya tuh, Masya Allah. Lah, kamu sangat gini. Kalau itu cerita keluarga saya sendiri. Pak Dewo, masih ibu saya gaji sendiri. Ini kok ganteng, pinter, soleh. Nikah itu 17 kali. Cerai terus ya. Jadi istri pertama kali itu punya anak perempuan satu. Nggih, masih hidup budi saya, budi saya. Nggih. Dan dengan keluarga semua ya. Terus kemudian yang nggak tahu terus saat itu cerita ibu di Simbah itu terus piye le kok bojomu lho kok gak. Jangan kali hati kok gak. Lah kepiye ning di kalau tak ngaji meneh. Jadi Pak Desa saya cerita tadi orang alim, pinter, soleh enggak. Jadi setiap kali ngaji di mana? Terkejut. Boleh ditawari sama kiainya, kira-kira anakku ya. Tapi orang cocok. Kita menang itu sampai 17 kali. Yang terakhir itu aku sadar, mandek berhenti total tadi saya itu menikahi seorang perempuan janda. Mungkin saya sudah punya 2 anak. Mandek ini kalau jadi sampai sekarang kemarin pertemuan terakhir itu juga agak baik. Pagi saya sudah tinggal. Budi saya yang janda tadi sudah tinggal anak-anaknya sekarang. Itu anak yang dari istri yang janda itu dengan kami itu juga baik hubungan keluarga, nggak ada masalah. Anaknya ada yang ganteng. Request. Panjangan ya. Soalnya yang jadi anak-anaknya itu ya digojoki alah lele berawan kowe bapakmu Tidak seganteng bapaknya mungkin. terus
Jadi artinya gini, saya selalu menolak sebuah pemahaman kalau perempuan itu selalu menjadi objek fitnah karena fisik. Itu selalu menolak saya sih. Karena kalau ukuran fitnah perempuan itu adalah fisik, maka itu justru salah. Realitasnya itu salah. Karena laki-laki juga fisiknya bisa menjadi fitnah bagi perempuan. Bahkan bisa jadi lebih besar, lebih berbahaya. Saya lebih besar dan lebih berbahaya. Karena jadi bab-bab seperti itu fitnah yang sesungguhnya sebenarnya adalah masalah perilaku akhlak. Laki-laki juga bisa fitnah bagi perempuan, perempuan juga bisa fitnah bagi laki-laki. Kita oke, insyaallah. Baik, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu memberi nafkah terhadap keluarga. Nah, nafkah itu Bapak Ibu bahasa yang sudah masyhur dalam kita. Nah, dari asalnya itu juga dari bahasa Arab nafkah. Nah, maka di situ dikutipkan ayat wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi wa 'alal maulud gitu ya. Jadi di situ diterjemahkan seorang ayah wajib memberikan rezekinya, pakaiannya dengan cara yang baik. Nah, di sini Bapak Ibu, seorang ayah sekalipun dia sudah berpisah dengan istrinya, wajib memberi nafkah kepada anaknya. Wajib. Nah, cuman dalam tradisi kita orang Jawa, kalau sudah cerai dianggap sudah selesai. Tidak, Bapak Ibu. Cerai itu hanya dengan pasangan, tidak dengan anak. Mantan anak. Maka boleh orang mengatakan mantan istri atau mantan suami. Tapi tidak ada namanya mantan. Dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Semuanya Bapak Ibu. Semuanya. Maka seorang ayah itu berdosa ketika misal dia menceraikan istrinya, terus kemudian tidak memberi nafkah kepada anak. Itu dosa besar, saya SD. Itu dosa besar. Jadi itu kewajiban nafkah. Nah, kewajiban nafkah seorang suami kepada istrinya ya selama masih menjadi suami atau istrinya sah. Nah, ketika sudah berpisah, gitu deh, apakah wajib ada nafkah? Tidak ada. Karena kewajiban nafkah itu adalah ketika mereka masih membangun dan menjaga akad. Ketika akad itu sudah rusak, maka tidak ada lagi hubungan tersebut. Karena hakikatnya Bapak Ibu, suami istri itu orang lain. Dia bukan makhluk. Hakikatnya itu orang lain. Menjadi makhluk karena hubungan akad. Maka misalnya membayangkan hubungan suami istri itu mesti beda orang lain wong sing sak darah wae beda. Apa mana ya kita ada hubungannya dengan apa? Ya, sehingga relax saja. Jadi, memang kita suami istri gak ada chemistry, sudah kita pisah. Memang dari dulu gak ada chemistry-nya. Kenapa yang bicara itu chemistry-nya? Tapi ada samanya. Kalau ada kesamaan berapa persen? Banyak sama dari lingkungan itu. Makanya Pak, kalau kita habis itu demo itu kita di demo itu sama suami itu bakal enggak? Cuma itu pun Bu. Pendapat dia yang saya tanyakan itu ada yang Kurang kalian demo. tapi kalau waktu berbagi kan setiap berbagi itu beliau itu mengatakan tergantung piye gitu. Saya yang mana? Saya jelaskan ya. Ini Tergantung. ketok ya.
Jadi sebenarnya dia mau nabi, orang rumah datang ke udah mau nabi. Jadi Bapak Ibu di dalam ayat Quran itu kan ketika bicara tentang hal yang membatalkan wudu, itu salah satunya adalah ayat au lamastum. Nah, Bapak Ibu, secara bahasa lam ini ada yang membaca panjang. Au lamastum. Ada yang membaca pendek. Apakah ada bedanya? Ada. Ini nggak ada hubungannya dengan mazhab, walaupun nanti ditetapkan dalam mazhab. Nah, kalau dibaca panjang itu mengikuti wazan namanya fa'alan. Saling Bapak Ibu. Nah, ketika lamastum itu memiliki makna apa? Saling menyentuh. Nah, terus kemudian apakah ini majaz atau hakiki? Ini majaz Bapak Ibu. Majaz, sanepo. Maka tadi saya tanya, kalau suami menyentuh istrinya batal nggak menyentuh pimpun? Karena pengertian ini kalau dibaca panjang, Bapak Ibu, itu adalah diartikan pangaputut sangat jima hubungan suami istri. Itu kata sanepo saja. Nah, maka sebagian ulama yang membaca lamastum lamnya dibaca panjang, kalau hanya sekadar menyentuh saja tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu ketika terjadi hubungan suami istri. Nah, alasannya apa? Ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi pernah berwudu dan mencium salah satu istrinya setelah berwudu dan langsung sholat tidak wudu lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Oke, ini pertama. Kemudian bagi ulama yang membaca lamnya pendek, maka mengikuti namanya lamisa, mengikuti wazan fa'ala. Menyentuh dalam makna hakiki, ya, dalam makna hakiki. Yang menyentuh saja. Jadi kalau seorang suami menyentuh istrinya, maka itu batal. Ini satu pendapat. Sehingga dengan bersari di Quran tulisannya masih seperti ini dan kemudian harokatnya begini. Artinya karena kata itu ada dua bahasa. Boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Nah, ini konsekuensinya sepertinya belajar Quran dengan talak itu begitu, karena masuk hukum. Nah, jenengan kalau sepakat, misalnya bahwa seorang suami menyentuh istrinya itu tidak membatalkan wudu, lamnya kudu dibaca panjang. Aula mastumun nisa. Ini dipilih, pendapat ini dipilih oleh Hanafi, Maliki, dan Hambali. Sedangkan yang kedua ini dipilih oleh Syafi'i. Nah, kenapa kok batal? Karena suami istri itu bukan mahram. Ya, suami istri itu bukan mahram. Kalau mahram nggak boleh nikah. Nah, oleh karena suami istri itu bukan mahram, maka ketika seorang laki-laki menyentuh perempuan atau sebaliknya itu walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan batal kalau ada syahwat. Kalau nggak ada syahwat ya nggak apa-apa. Tapi prinsip dasarnya di antara sekian pendapat yang masyhur adalah yang ini. Ini pendapat yang masyhur bahwa suami istri kalau sekadar menyentuh saja sampai pengapunten nggih ciuman itu wudunya tidak batal kalau sampai terjadi hubungan. Jadi itu ilmu Jadi nggak ada hubungannya dengan madhab ini nggak ada hubungannya dengan itu. Tetapi benar memang secara pendapat poin pertama itu yang dipilih oleh Hanafi, Maliki, dan Hambali.
Nah, sedangkan Syafi'i itu memilih pendapat yang kedua. Maka dalam mazhab Syafi'i, laki-laki atau sebaliknya saat menyentuh ya, tanpa penghalang itu hukumnya hukumnya. Jadi monggo terserah jenengan memilih mana urusannya jenengan, itu bukan urusan saya. Sudah milih suaminya. Sudah milih suaminya. Jadi ini begitu. Nah, kembali ke tema diskusi. Nah, kembali tentang wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi seorang ayah yang melahirkan anak, maka dia wajib memberi nafkah kepada anaknya sepanjang hidup. Anak tetap anak. Seorang ayah wajib bertanggung jawab. Nah, sehingga begini, ketika terjadi cerai, anak ketika belum masa balik itu tanggung jawab ibu, tapi suami tetap wajib memberi nafkah. Ketika anak itu sudah balik, maka boleh memilih ikut ayah atau ikut ibunya. Ikut bapak atau ikut ibu, itu pilihan. Atau kemudian anak kepengen enjoy keduanya, nggak masalah. Dan masing-masing tidak boleh melarang. Kamu nggak boleh ke bapakmu, kamu nggak boleh ke ibumu, itu dosa. Itu dosa. Saya dulu ngapunten sangat punya santri itu dari Papua itu sugih. Karena apa ngapunten sangat? Jadi bapaknya itu menceraikan ibunya. Gitu. Bapaknya sugih, ibunya sugih. Terus bapaknya menikah lagi. Itu sugih mana? Ibunya juga menikah dengan laki-laki yang sudah di Papua itu. Jadi neng pondok itu ya dikirimi bapaknya, ya dikirimi ibunya, ya dikirimi ibu tirine, ya dikirimi bapak tirine. Ya. Dan sampai sekolahnya di UPN, gitu. Terus saya tanya begini, mereka beli mobil deh, mungkin dikasih sama bapak tiri saya. Iya dikirimi bapak itu mobil, bayangin itu mobil. Masya. Tapi orangnya sederhana, saya setuju. Pulau profil. Tidak tanya kan, kamu punya tabungan, tabunganmu berapa gitu? Tahun 2009, 2010 gitu. Tabungan saya ada 200 juta. Karena tadi boleh dikirimi terus. Sampai ketika menikah. Ketika menikah itu rebutan kepengen menjadi tuan rumahnya. Yang ibunya juga sama, yang bapaknya juga sama, ibu tirinya sama, bapak tirinya juga sama. Akhirnya kemudian dia nikah itu walimahannya 3 kali. Walimah pertama di rumah istrinya, walimah kedua di rumah bapaknya, walimah ketiga di rumah ibunya. Dan uniknya bapak dan ibunya memberi hadiah rumah. Satu di Jogja, satu di Papua. Kadang-kadang aku pikir urip kok banyak benar. Uniknya walaupun mereka bercerai itu tidak pernah bertengkar. Ketika masih suami istri sering bertengkar. Ketika bercerai tidak pernah. Ya kan wonten sing apa tukaran ku sepanjang hayat. Dadi bojone ya tukaran, wis dadi mantan yo isih. Wonten boten sing ngoten niku. Kata. Sing ngomong ngoten niku. Karena ini anaknya itu. Kan alasannya wono wae. Kan ngoten nggih. Tapi niki boten. Ketika suami istri itu tengkar terus itu. Ketika saya malah nggak pernah tengkar itu. Malah apik. Biasanya itu mereka itu uniknya juga saling mengunjungi. Alasannya apa? Kangen anak. Sono ya.
bukan pamer bojo ya. Bukan pamer bojo. Bisa jadi pamer buju bisa. Pamer buju. Pamer bondo dunia. Saling bersaing gitu. Tapi urusan masing-masing. Tapi alhamdulillah kali itu ya yang bisa sering anaknya yang kita gitu. Masya Allah. Dan ternyata dia menjadi pemersatu di keluarga besar tersebut. Mungkin saat ini kerja di Jakarta menjadi pejabat. Masya Allah, enak gitu. Lalu mikir, udah buka kue enak. Rumah yang di Jogja dijual diberikan di Jakarta. Jadi, nggak dikolaborasi. Enak. Nggak pernah ada. Sampai istrinya itu dibiayai sampai S3. Jadi istrinya ini dibiayai sama ibu tirinya tadi, ibu kampung itu sampai S3. Wes sekolah sampai S3 tak biayai. Karena dosen. Nah terus yang laki-laki tadi udah aku cukup S1 saja. Gitu. Jadi saya sudah punya usaha di Jakarta macam-macam. Ya, tapi yang penting, Masya Allah. Jadi ya berkesudahan. Jadi itu betul-betul yayasan ada kok beasiswa dari yayasan ayah. Akhirnya beasiswa dari yayasan ayah. Mertua. Lagi kalau tuh kan sosok itu boleh kok penak tenan deh Bapak suka, ibu suka, bapak diri suka, ibu diri gitu, suka kabeh ngomong itu. Mungkin anaknya soal juga. Iya, memang benar. Jadi memang bapak anak ini kok apik low profil, jadi memang nggak suka hura-hura dan membangun hubungan baik dengan bapaknya juga baik, dengan ibunya baik, dengan bapak sambungnya juga baik, dengan ibu sambung dia juga baik. Bahkan dengan kakek nenek yang berhubungan tadi itu juga baik. Jadi memang orang yang baik karakternya juga baik. Jadi nggak ada masalah itu semuanya. Ya jadi kuncinya adalah kembali lagi akhlak itu perilaku. Nah, baik kemudian di ayat berikutnya liyunfik du sa'atin min sa'ati. Nah, Bapak Ibu, sehingga kemudian begini, nafkah itu wajib, tetapi nominal tidak wajib. Sehingga kata du sa'ati itu sampai mentok kemampuannya. Jadi seorang suami, seorang ayah diwajibkan memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya itu dosa. Tidak boleh pelit. Sak mampu nih, tapi maksimal gitu ya. Orang sak penake. Sak mampu, sak ya aku yo sak mampu nih, ini sak penake itu betul. Sama maksimal. Artinya seorang suami, seorang ayah itu bekerja serius. Bekerja yang serius, sungguh-sungguh. Nah, jika sudah sungguh-sungguh sudah serius, mampu segitu, itulah yang dimaksudkan saatin itu di situ. Maka seorang istri tidak boleh menuntut nafkah dari suaminya melebihi dari batas kemampuannya. Nah, akhlak Bapak Ibu yang harus dibangun. Misalnya begini, bisa jadi seorang istri itu penghasilannya lebih besar daripada suami. Yang terbaik seorang istri adalah tahan uang. Tahan uang istri, tabung aja. Gitu, tabung. Terus gunakan uang suami atas kerinduannya. Sesuai kerinduannya. Jadi kalau misalkan suami mampunya memberi nafkah, misalnya gitu 1 juta per bulan untuk belanja dapur gitu, dan kebutuhan yang lain sudah dicukupi. Ya sudah segitu, cakis gitu. Gitu. Jangan sampai kemudian melebihi dari itu. Nah, kalau ditanya soal ini dari mana? Ini uangku, aku duit kok, gitu. Tidak boleh. Secara akhlak itu tidak boleh. Secara akhlak itu tidak boleh. Nah, tetapi kalau misalkan kepepet, boleh seorang istri bilang begini, bagaimana kalau pakai uangku? Kamu ridho enggak? Nah, ketika suami ridho,
gunakan uang itu sesuai keperluan yang diinginkan oleh suami saja. Itu yang terbaik. Oke. Orang terus kemudian misalnya begini, mungkin seorang istri dengan penghasilannya dia bisa beli rumah. Suami dengan penghasilannya hanya mampu ngontrak misalnya, ikuti saja. Karena mampunya suami itu ngontrak, ya biarkan ngontrak. Ikuti saja. Itulah yang terbaik dulu. Itu yang insya Allah bisa membangun hubungan yang baik. Dan tidak perlu mengeluh seorang istri itu. Kalau misalkan keluarga itu secara darurat kekurangan, boleh seorang istri menawarkan uangnya. Itulah yang dilakukan oleh istrinya Abdullah bin Mas'ud. Itulah juga yang dilakukan oleh Khadijah. Itulah juga yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar terhadap suaminya, yaitu Abdullah bin Zubair. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, jadi begitu akhlaknya, itulah perilaku. Nah kalau tidak begitu itu jadi fitnah. Itu jadi fitnah. Jadi Khadijah itu di hadapan Rasulullah SAW selalu minta izin untuk mau menggunakan uangnya, sekalipun itu uangnya Khadijah sendiri. Tapi tentu suami yang baik pasti akan mempertimbangkan segala sesuatunya untuk kemaslahatan yang lebih besar. Kita itu. Dan memang harus begitu. Jadi misalnya begini, ada kisah nyata seorang santri pintar soleh dijodohkan oleh kiainya dengan seorang perempuan yang baik juga, dari keluarga yang sangat berkecukupan, lebih berkecukupan, sugih lah. Nah hingga suatu hari keduanya itu diutus oleh sama Pak Yai untuk membuka cabang pesantren di Sumatera. Di Sumatera, membuka baru. Jadi yang namanya mengawali dari awal luar biasa. Istrinya tetap menemaninya dan keluarga mertuanya luar biasa. Lek, kamu butuh apa? Jadi walaupun seadanya dia luar biasa, mertuanya juga mendukung menantu. Kamu butuh apa? Gitu. Jadi alhamdulillah pesantren cabang yang dari Jawa Timur sekarang mulai tumbuh berkembang di Sunda. Karena di pesantren itu Bapak Ibu, santrinya itu puluhan ribu, ratusan, puluhan ribu. Terakhir itu 25 atau 30 ribu. Dan dari sekitar 10 ribu itu dari Pulau Sumatera. Nah maka kita buka cabang di Sumatera, supaya mereka tidak jauh. Dengan konsep yang sama, dengan metode pembelajaran yang sama. Jadi tidak berbeda sama sekali. Dan Pak Yainya di Jawa juga sebulan sekali ke Sumatera untuk membangun. Dan luar biasa mulai tumbuh, berkembang, Masya Allah. Dan itu luar biasa. Jadi memang seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Sampai kemudian Allah sangat kehidupan sehari-hari. Karena ini santri baru mulai, baru lulus dari pondok, diminta untuk membuka cabang itu dari pondok hanya menggaji Allah sangat secukupnya untuk kebutuhan dapur saja, untuk nasi dapur. Jadi kebutuhan pribadi ya nggak punya. Nah terus bagaimana? Istrinya minta izin nggak perlu sangat untuk jual beli online. Tapi membangunnya juga lama, membangunnya lama sampai alhamdulillah ada hasilnya. Nah ketika ada hasilnya, dia juga mau sama suaminya, ini boleh nggak untuk membantu keluarga? Ya silakan. Nah, terus kemudian mertuanya juga begitu, ketika mau membantu anaknya itu juga ngatur dulu, akhirnya bantu urusan keluargamu oleh orang. Monggo ngatur ke istri saya, istrinya boleh, ya sudah. Akhirnya ketika mereka sepakat, yang belum tapi secukupnya saja. Jadi luar biasa. Itulah akhlak yang harus kemudian dijaga, itulah akhlak yang harus kemudian dibangun. Nah jika demikian, maka insya Allah perempuan itu tidak fitnah dari laki-laki, tetapi justru itu menjadi keberkahan tersendiri. Dan memang harus begitu, dan memang harus begitu, dan itu tidak ada masalah. Jadi yang kembali lagi tentang makna saatnya itu di situ. Ya, jadi sesuai dengan batas kemampuannya. Yang penting ketika misalnya seorang laki-laki, seorang suami sudah bersungguh-sungguh di dalam memberikan nafkah, maka itu sudah harus dihargai dan harus diapresiasi. Walaupun kadang-kadang terjadi problem, tapi monggo. Itu yang kenapa? Jodoh adalah ketentuan Allah Subhanahu
Ketika semuanya ridho, maka insya Allah kebahagiaan itu ada di dalam. Baik, kemudian di ayat berikutnya itu dikutipkan dengan wama anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Nah, Bapak Ibu, ketika seorang suami, ketika seorang ayah memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, itu pahalanya sangat besar. Itu sedekah loh. Maka sedekah suami terbaik itu ya kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anak. Saya setuju. Satu sisi itu tanggung jawab, tapi satu sisi itu bernilai sedekah dan berpahala di sisi Allah. Nah, itu kenapa istrinya Abdullah bin Mas'ud itu matur kepada Nabi, ya Rasul, boleh nggak seorang istri juga bersedekah kepada keluarganya? Maka Nabi mengatakan, boleh, kamu dapat 2 pahala. Jadi ketika istri itu memberi nafkah kepada keluarga, itu juga berpahala di sisi Allah. Sehingga ngapunten sangat, nafkah dalam keluarga tidak ada yang paling berjasa di dalamnya. Ini orang aku sing nyukupi. Kalau sudah muncul kata itu, itulah awal konfliknya. Itu awal konfliknya. Seorang suami juga tidak boleh nyagerke nafkah dari istrinya, itu dosa. Itu dosa. Jadi seorang suami tidak boleh nyagerke nafkah dari istrinya. Gitu. Terus bagaimana kalau misalnya begini, kasusnya di teman saya. Jadi istrinya itu jadi dosen dan dosennya berkarir bagus. Berkarir bagus. Sampai kemudian Allah takdirkan punya anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Dan kemudian terjadilah sebuah kesepakatan. Gimana? Pada saat itu suaminya bilang, kalau semuanya bekerja, anak ini bagaimana? Maka kemudian terus istrinya bilang begini, saya senang jadi dosen. Ya sudah, kalau begitu saya yang tak keluar dari pekerjaan. Tapi kamu nggak boleh protes ya, kalau saya memberi nafkah atau bahkan tidak memberi nafkah ke kamu. Suaminya, istrinya itu. Saya itu. Istilahnya bapak rumah tangga. Tapi itu sudah menjadi kesepakatan semuanya. Betul apa begitu kecuali alhamdulillah ketika anaknya itu kemarin saya ketemu ketika anaknya sudah mulai mandiri semua, tidak membutuhkan, ya suaminya kembali lagi bekerja. Ya alhamdulillah penghasilannya lebih besar daripada sebelumnya. Gitu, bahkan bisa menyamakan penghasilan itu dengan apa? Itu kalau suami istri bekerja dua-duanya memang kalau memang mementingkan anak itu harus dia. Kecuali kalau dua-duanya bisa memanage. Saya juga punya santri suami istri itu dosen. Nah saat itu sepakat istrinya yang sampai doktor terlebih dahulu, jadi S1, S2 terlebih dahulu. Alhamdulillah sudah sampai doktor, sekarang sudah profesor, sudah jadi guru besar. Istrinya sudah jadi guru besar, masih muda. Terus kemudian baru suaminya masuk S2, S3, gitu. Sekarang suaminya mengejar ke profesor, jadi bergantian. Tidak masalah, itu semua kembali kepada kesepakatan bersama. Insya Allah baik-baik saja. Maka sebenarnya kalau kemudian Quran, agama menjadi panduan bersama dan disepakati, insya Allah kalaupun ada problem, kalaupun ada konflik itu bisa segera diselesaikan. Nah di situ juga ada kalimat anfik unfak, anfik unfik. Kamu berinfak maka kamu akan diinfakin. Sehingga Bapak Ibu, ketika seorang suami itu dermawan kepada istri dan keluarganya, insya Allah dimudahkan rezekinya. Begitu juga sebaliknya, ketika misalkan seorang istri kepingin membantu urusan keuangan keluarga dan itu dermawan, insya Allah juga dimudahkan oleh Allah. Kan orang yang berinfak akan dimudahkan rezekinya oleh anfik unfik. Maka seorang suami tidak boleh pelit terhadap keluarganya. Semampunya tetapi dermawan, semampunya tetapi dermawan. Insya Allah semua dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti mudah-mudahan bermanfaat. Allah bersesuai. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.